Selamat siang Prof. Zainal, apa kabar? Selamat siang Mbak Desi. Semoga dalam keadaan yang tetap sehat ya Prof, meskipun saat ini dinyatakan positif COVID-19. Prof, ini ingin menanyakan dan tentunya ini juga masyarakat ingin tahu sebenarnya tenaga medis yang saat ini positif COVID-19 ini diduga terpapar COVID-19 ini dari mana Prof? Ya, jadi jumlahnya ada koreksi sekarang sampai hari ini sesuai dengan penjelasan Bapak Direktur Rumah Sakit bahwa sejak kemarin sore jumlahnya sudah naik jadi 57 orang. Ya. 57 orang. Itu terdiri atas beberapa klaster, bukan dari satu jalur penularan saja. Ya, baik Prof. Hingga saat ini yang diisolasi dengan Prof. Zainal ini ada berapa dokter? Di tempat kami itu ada total 30 orang, tapi bukan semuanya dokter. Ada tenaga perawat, ya, terus dokternya juga ada dokter spesialis seperti saya, dan ada 3 orang lain. Terus ada yang terbanyak adalah dokter peserta program pendidikan dokter spesialis. Ya, istilah kami residen atau PPDS. Baik, Prof. Sejauh ini dugaan terpaparnya ini dari mana, Prof? Ya, sebenarnya kalau ditelusuri ada beberapa klaster tadi saya bilang. Tapi yang saya dan teman-teman dari bagian bedah saraf dan bagian bedah itu terkait dengan kemungkinan besar dari pasien yang pernah kami rawat yang ternyata pasien itu adalah pasien COVID. Ya, Prof, itu apakah memang sejauh ini untuk APD yang disediakan dari rumah sakit ini sebenarnya sudah memadai atau belum, Prof? Jadi sampai saat ini di Rumah Sakit Karyadi kita mendapatkan APD yang lengkap sesuai dengan kondisi kita. Yang berhadapan dengan pasien COVID itu APD-nya paling lengkap, standar. Ya, bahkan kami mendapatkan APD dengan standar yang terbaik. Tetapi persoalan-persoalan lain terkait itu masih ada, Mbak. Jadi karena situasi wabah ini kan baru kali ini terjadi, ya, kita hadapi bersama. Jadi tempat kita misalkan saat pakai APD nggak akan ketularan, tapi saat kita melepas APD, jadi kalau kita melepas APD kita di satu ruangan yang disediakan, itu tidak boleh ada tenaga medis lain di situ, karena saat kita buka APD kita, maka akan terjadi aerosolisasi, penyebaran kuman yang nempel di APD kita ke ruangan itu, Mbak. Ya, itu contohnya satu, ya, itu jadi ada di antara kita sendiri itu yang kurang hati-hati. Ya, Prof, apakah itu artinya juga ada ketelatan dari identifikasi pasien yang diperiksa begitu, Ya. Prof? Jadi itu salah satu hal yang salah satu penyebab. Jadi bukan terlambat identifikasi sebenarnya, tetapi pemberian informasi yang tidak lengkap dari sisi pasien juga ada. Terus dari kami dalam menelusuri atau istilah kita kan ada namanya di kedokteran itu anamnesis, wawancara kami terhadap pasien di saat pasien datang pertama kali. Itu kadang karena situasi wabah ini baru buat kita, ya, seorang ibu mengalami kecelakaan lalu lintas, patah tulang, perdarahan di otak, ya, kita menangani dengan baik ibu tadi dengan keadaannya yang ada, tapi saya lupa atau kita lupa menanyakan bahwa ibu tadi ternyata suaminya 2 minggu lalu baru pulang mudik dari daerah wabah, Mbak. Ya. Itu kan contoh saja, bahwa dari kami juga ada kekurangan dalam menelusuri, ya, dari bukan hanya pasien tapi orang-orang di dekat pasien itu, Mbak. Itu hal yang. Terus satu lagi yang lebih penting, satu lagi, Mbak. Jadi suasana sosial kita itu masih memberikan atau melakukan stigmatisasi sosial terhadap yang positif. Ya, baik, terima kasih. Jenazah ditolak, Mbak. Jenazah ditolak, apalagi kami yang hidup yang positif ini. Kami bisa menulari orang lain loh, Mbak. Iya. Baik, Prof.
Prof. Zainal, semoga kita harapkan semoga kasus dari tenaga medis yang positif COVID-19 ini juga menjadi pelajaran bagi tenaga medis lainnya untuk berhati-hati dalam merawat pasien dan juga mengidentifikasi pasien. Begitu ya Prof ya? Sehat-sehat selalu Prof dan juga tenaga medis yang lainnya. Oke, terima kasih.